teringat kejadian yang berkaitan tentang zikir. Sebelum kita membahas zikir yang kelima ini, ada seseorang datang kepada beliau Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Majelisnya Imam Hasan Basri itu majelis 3 orang masuk di dalamnya, itu yang asalnya jauh menjadi dekat, yang asalnya maksiat menjadi tobat. Itu majelisnya Imam Hasan Basri. Bahkan yang sulit menangis cepat menangis, yang hatinya berkarat gak bisa menangis karena banyak dosa. Itu ketika masuk ke majelisnya Imam Hasan ini mudah menangis, tapi menangisnya karena mengingat dosa, bukan mengingat Tuhan. Orang ini datang, wahai Imam Hasan, saya ini alhamdulillah dikasih oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, dikasih oleh Allah Ta'ala serba kecukupan, tapi kenapa kok belum bisa merasakan kelezatan zikir? Kelezatan apa? Zikir, bukan kelezatan makan. Halawatul zikir, apa penyebabnya? Ya zikir, cuma kok belum bisa merasakan nikmatnya berzikir. Kata beliau, dzunubuka qayyadatka. Kata beliau, mungkin dosamu yang masih mengikat pada dirimu. Padahal ini sudah berzikir, cuma belum bisa meresapi kelezatan apa? Zikir. Itu pandangan Imam Hasan Basri masih mengatakan, coba dicek, mungkin masih ada sisa-sisa dosa yang pernah kamu lakukan, dan mudah dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, jalis man tudzakiruka billahi ru'yatuh. Sering-seringlah duduk bersama orang ketika engkau melihatnya, engkau ingat kepada Allah. Ada sebagian tiang itu Pak, jenengan pandang ingat Allah. Ada orang ketika jangan pandang ingatin dunia. Ada yang ketika dipandang yang asalnya orang itu keras hati menjadi lunak. Itu ada orang-orang semacam itu. Ada orang ketika dipandang, subhanallah, yang asalnya senang maksiat tambah benci maksiat. Ada sebaliknya, yang asalnya nggak tahu maksiat, maka dia tambah tahu maksiat. Alhamdulillah. Jalis man tudzakiruka billahi ru'yatuh. Sering-sering kalau kalian panjenengan duduk di dalam majelisnya tiang-tiang ingkang soleh, ketika memandang saja kepada mereka, maka kita dikasih kesenangan untuk mengingat kepada Allah. Wa yaziduka fi ilmika mantiqu. Dan duduklah dengan orang-orang ketika kamu bersama dengan mereka, ucapannya itu menambahi ilmu pada dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapannya buatan musto. Ucapan ini proses sekarang buatan kaleng-kaleng. Jadi setiap dawuhnya, setiap ucapannya itu kalau didengarkan membekas dalam apa? Hati. Yang disampaikan Quran, yang disampaikan hadis, yang disampaikan adalah kalam-kalamnya para ulama. Kemudian wa yurghibuka fil akhirati liqa'u. Dan majlis semacam itu kalau kamu hadiri,
kamu akan tambah cinta kepada akhirat, senang kepada akhirat, menggugah selera kita untuk semangat ibadah. Terus 3, dengan atas majelis taklim 1 isinya, kalau kita memandang di dalam majelis taklim tersebut orang-orangnya membuat kita ingat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang pakaian saja itu kalau kita hayati bisa berpengaruh dalam kebaikan kita, Pak. Kita boleh dengan lihat kadang-kadang ada foto-fotonya para habaib atau foto-fotonya para aulia, kageman-kageman itu loh, entah itu kopiahnya, entah itu pakaiannya, gitu. Pakaiannya saja, subhanallah, itu bisa mengingatkan kepada kita untuk mengingat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, majelis taklim yang kita hadiri di dalamnya dikaji tentang sesuatu yang bisa menambahi ilmu kita. Yang asalnya nggak tahu fadilah jamaah, akhirnya tahu, kemudian bisa jamaah karena tahu fadilah. Yang asalnya nggak tahu zikir, kemudian tahu ilmunya zikir, kemudian bisa hadir majelis zikir. Yang asalnya mungkin akhlaknya buruk karena ngaji diterangkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, maka ketika muamalah dengan istrinya baik, muamalah dengan anaknya baik, muamalah dengan tetangganya baik. Nah, jikalau ada majelis semacam ini, kita usahakan untuk bisa hadir, semoga bisa istiqomah. Yang ketiga, yang terakhir, majelis taklim yang di dalamnya hanya dibahas tentang akhirat, bukan politik, bukan partai, bukan kepentingan duniawi, karena ini majelisnya Rasulullah, ini majelisnya para pewaris Rasulullah. Jadi yang dibicarakan adalah amaliyah atau sarana-sarana untuk membuat kita lebih selera beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kula kali panjenengan dari sekian rutinan yang kita istiqomahkan, mudah-mudahan membuahkan hasil untuk kita, bukan hanya untuk kita, insya Allah untuk anak cucu kita sampai kelak nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Zikir yang kelima yaitu berbunyi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, yaitu tentang sholawat. Banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan yang dikutip dalam syarahnya Ratibul Haddad. Cuma karena waktu kita biasanya 30 menit, mungkin malam ini kurang tambah sedikit. Betul apa? Kurang tambah sedikit, karena banyak keterangannya. Berarti sampai jam 9 nih. Jenengan mau kita mau sekolah di sini. Moga cepat hati-hati. Sering-sering kita disampaikan oleh para mubaligh bahwa di antara sekian rangkaian ibadah itu beda dengan sholawat. Kalau sholawat ini Allah tidak perintah sebelum Allah bersholawat. Sekali lagi, khusus sholawat, Allah tidak perintah kepada kita sebelum dimulai dulu oleh Allah. Quran yang sering-sering disampaikan oleh khatib, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, sampai detik ini bersolawat, sampai detik ini. Mulai Allah menciptakan nurnya Rasulullah di alamin nur, alamin ruh, sampai detik ini, sampai saat ini beliau di alam barzah, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti di surga, sampai tidak ada waktu yang terbatas. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu dari mana? Bentuk kata-kata yang mengandung sastra di dalam bahasa Arab. Yusalluna itu kalau bahasa pondokan namanya jumlah mudhari'iyah. Fi'il mudhari' mengandung makna selalu. Kata setan Zaidun akala, Zaid sekali makan. Tapi ini Zaidun yakulu pergawiane bahasane ngoten. Terus yusalluna, sampai saat ini Allah dan malaikat bersolawat. Jadi kalau seandainya tidak ada makhluk yang bersolawat kepada Rasul, sudah cukup, sudah disolawati oleh Allah beserta para malaikat. Dan ini sudah cukup sebagai bukti adanya maulid, sudah cukup sebagai bukti adanya marhabanan. Gresik nama bahasanya marhabanan, solawatan atau maulid, sudah cukup. Apalagi di situ ada banyak keterangan-keterangan, khususnya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah dan para malaikat ini bersolawat kepada Rasul, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, itu ada biasanya dua panggilan. Biasanya panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Itu jenengan persani tenggene Quran satu di antara dua. Ada kata-kata ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau tahu, kalau kamu membaca Al-Quran lalu kamu sampai pada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya satu di antara dua. Nek buatan perintah larangan, kalau tidak perintah larangan. Nah, di ayat ini menunjukkan makna perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berarti sholawat itu diperintah. Kemudian kenapa sebelum Allah Ta'ala perintah salawat kepada Rasul kok menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, memberikan isyarah jenengan karikone ingin munda imani, cukup perbanyak salawat. Nek pengen munda imani, pengen kuat imani, pengen kokoh, bahkan pengen wafat husnul khotimah, cukup dengan perbanyak membaca sholawat. Understand? Sallu alaihi wasallimu taslima. Sebelum perintah sholawat
Allah Ta'ala mendahului dulu bersolawat. Beda dengan sholat, Allah perintah, Allah nggak sholat. Beda dengan zakat, beda dengan haji, dan beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa isyarahnya ini? Untuk meninggikan derajat Rasulullah sampai hari kiamat, agar kita ini sadar, pilih Allah Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad saja bersolawat, apalagi umat yang butuh syafaat Rasulullah. Allah sebagai Tuhan yang tidak butuh apa-apa dan tidak perlu apa-apa, kok sampai sholawat kepada Rasulullah, berarti mengajarkan kepada kita, wahai umatnya Nabi Muhammad, aku saja bersolawat, apalagi kalian. Dan ini syariat hanya di kalangan umat Kanjeng Nabi. Mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi terakhir Isa, belum ada tuntunan untuk bersolawat kepada nabinya, belum ada. Mereka ibadah puasa iya, ibadah sholat iya, ibadah zikir, tapi ibadah sholawat kepada nabinya bukan. Khusus umat ini di antara jenis ibadah bersolawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita semangat bersolawat, kita istiqomah bersolawat, kita cinta untuk bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Apa di antara fadilahnya? Kata kalau kutip sebagian daripada fadilah. Dalam kitab Ihya, karya daripada Imam Al-Ghazali, walaupun ambil lagi dengan kitab yang masyhur di dunia, yang dimana kitab Ihya, karya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu sedikit kalau potong, itu kata ulama, kalau Quran seandainya terhapus, bisa didapatkan dari kitab Ihya. Saking pentingnya kitab Ihya sampai seakan-akan mendekati kitab Quran. Dan beliau pengarangnya Imam Ghazali mengutip sebagian hadis tentang sholawat. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Kahil, salah satu sahabat, Rasul menghentikan, ya Aba Kahil, hei Abu Kahil, nama sahabat, innahu man shalla alayya kulla yawmin thalatha marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku 3 kali. Berapa? 3 kali. Seperti yang diatur lagi Imam Haddad 3 kali. Gila? Hubban li, sing mendorong sholawat karena cintaku. Boleh syarat lagi? Cinta datang Kanjeng Nabi. Wa syauqan ilaihi, dan sebab dia sholawat karena rindu kepada aku. Apa hasilnya? 3 saja, 3 kali. Bukan 30, bukan 300, bukan 3000, hanya 3 kali. Tapi terbilang. Paham terbilang, Pak? Apa terbilang itu? Ada istilah bilangan, ada istilah terbilang. Paham apa ini? Ini bahasanya untuk jeruk, soalnya kampungan niku ayam bung bebek. Paham? Ada istilah bilangan, ada istilah terbilang. Nek bilangan orang targetnya dengan bilangan, tapi kalau terbilang sudah kebilang walaupun singkat. Niki hubban li wa syauqan ilaih. Dan jenengan sholawat pakai niki triknya. Jangan dicampuri sholawat
ben popularis. Ya itu nggak usah dipikirkan Pak. Selawat cek tambahku ngomong aneh ini belum usah dipikirkan ibu niku stop gampang niku selawat biar proyekku niku embel-embelan niku gampang niki paling penting hubban li wa syauqan ilaih. Jenengan ketika sholawat sing dorong nopo? Sebab nafsu ini Pak selalu amping-amping tenggene kawula ini ketika ibadah. Ketika ibadah pun nafsu memang bukan hanya amping-amping ketika mau maksiat. Nah, kalau itu sudah jelas. Iki mau ibadah nafsu derek. Kayak apa rutin nanti berhadap dengan apa ya? Ayo tujuan mau apa tujuannya? Selalu nepeng nafsu. Setiap kali kita mau ibadah, model apa saja ibadah, kelihatan nggak kelihatan, nafsu selalu standby. Nah, makanya diingatkan Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholawat kepadaku hanya 3 kali, tapi yang mendorong 3 kali itu hubban li, cinta kepada aku, wa syauqan ilayya, dan rindu kepadaku. Monggo dibayani. Jenengan kali kulo simpon umur nih loh, jenengan pada itu dari umur Pak jangan. Dalam hati jenengan ini yang jenengan rindukan itu apa? Mau ditanggut ya? Pun umur loh Pak, pun umur. Ada kalanya uang, ada kalanya jabatan, ada kalanya dunia, ada kalanya macam-macam. Pernah nggak terbentak dalam hati panjenengan rindu kali Nabi Muhammad? Cinta kali Nabi Muhammad? Senang Nabi Muhammad niku sing mempercepat hasil. Okay. Hanya 3 saja ini niki janji Rasulullah, kana haqqan 'ala Allah ay yaghfir dzunubah tilkal lailah wa dzalikal yaum. Cukup 3 saja yang diatur lagi Imam Haddad, tapi yang mendorong karena cinta dan rindu, malam ini dosa panjenengan hilang. Ini hadis bahkan Imam Ghazali. Dosa-dosa orang tersebut tilkal lailah, malam itu ketika dia bersolawat, wa dzalikal yaum, dan hari itu ketika bersolawat, semua dosa diampuni oleh Allah. Barokai Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi, ada sholawat itu yang benar, ada sholawat itu yang kurang benar. Sholawat niku Pak, kita jangan fokus dengan lafal atau bilangan. Nek lafale sholawat niku sedanten bikinan para ulama, itu insya Allah menghasilkan faedah. Mau melawan sholawat, sholawat Ibrahimiyah, sholawat sehingga saya dipakai satu nariyah, sholawat mana tibil qulub, sholawat Habib Abu Bakar Qamarul Wujud, sholawat Habib Soleh Al-Mansur, sholawat Fatih, apa sholawat itu sedanten mulai dari awal sampai akhir, lafalnya pun betul. Cuma kadang-kadang penyebabnya kenapa hasilnya kok terlambat, gitu? Loh, padahal 3 kali ini sudah menghasilkan hasil. Apa penyebabnya? Kulo aturi nek jenengan sholawat, usahakan sholawat niki sampai kepada Kanjeng Nabi. Sebab ada sholawat yang ditolak Kanjeng Nabi. Kemudian sholawat kita diterima oleh Rasulullah. Terus tidak setiap sholawat yang keluar dari lisan ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pilih-pilih sholawat ini
yang membuat hatiku bahagia. Lo telah sejenak. Inti daripada sholawat jenengan perhatiake hal-hal yang berkaitan kali Rasulullah. Hal-hal yang berkaitan kali Rasulullah itu nopo mawon jenengan perhatiake. Satu, Kanjeng Nabi ini cinta kali umat. Jenengan sekedar cinta kali umat Kanjeng Nabi. Jangan membenci umat Kanjeng Nabi. Jangan punya hati dendam dengan siapapun. Percuma selawat. Ketika ada selawat timbul dari hati seseorang, lalu kemudian diatur Kanjeng Nabi, lo selawatnya kotor. Kenapa kotor? Karena keluar dari orang yang hatinya punya kebencian dengan orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad berharap pada umat yang mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ini kadang-kadang disalahgunakan. Sholawatan sampai subuh, masya Allah, sampai subuh, tapi dalam hatinya masih benci tetangga, masih benci dengan orang, masih benci dengan fulan. Kenapa nggih? Ini pertama. Tolong diperhatikan. Kemenang Kanjeng Nabi Muhammad jenengan perhatiake apa yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebelum jenengan aturake sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, ummati sing sering-sering mendoakan umat Kanjeng Nabi. Husnudzon kali umat Kanjeng Nabi. Prasangka baik dengan siapapun dari kalangan Kanjeng umat Kanjeng Nabi. Bahkan suatu ketika ada jenazah lewat, Rasulullah menangis. Sahabat matur, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Itu orang Yahudi, non Muslim. Kata Rasulullah, aku menangis kenapa dia kelewatan hidayah dariku. Adakah dalam diri kita bisa meniru apa yang telah dimiliki oleh Rasul, perasaan rahmat kepada setiap orang, tidak pilih-pilih, baik itu yang Muslim atau belum yang Islam, untuk berupaya kita hidup menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Pertama itu. Yang kedua, sholawat itu dari mulut gitu, karena ucapan kita. Sholawat itu sholawat sing damel para ulama, cuma kadang-kadang boten dados sae sebab mulutnya wadai sholawat. Paham wadai sholawat? Kadang-kadang lisannya masih suka hibah, masih suka mencaci. Ini apa nggih? Rumangsa membuatkan sami kula nggih wonten Pak. Sholawat ribuan, sholawat Ibrahimiyah ribuan, maka sholawat lisannya masih belum mendapatkan nurnya sholawat. Bahasa sekarang sholawatan iyo. Ini karena penyebabnya lamanya hasil daripada sholawat, karena hal-hal yang menjadi kesukaan Rasulullah kadang-kadang kita tidak perhatian. Nah, Rasulullah itu diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad, kana la ya'ibut ta'am, kalih makanan saja lisannya nggak pernah Pak menjelek-jelekkan. Dengan makanan nggak pernah komplain. Kurang jenengan langganan makanan kayak sedikit komplain, kurang garam komplain, kurang pedas komplain. Kenapa nggih? Kalau piyambak ngoten kok. Padahal Kanjeng Nabi layak ibu to'am, gak pernah mencela makanan. Ida a'jabahu akalah, kalau beliau mengendaki dimakan. Wa illa tarokah, dan beliau tinggalkan tanpa mencela.
Ini yang kedua. Sebelum jenengan badhe sholawat, sebelum jenengan badhe hormat kali Kanjeng Nabi, tolong ditata dulu lisan kita. Karena sholawat keluarnya dari lisan kita. Oleh sebab itu di dalam hikam Imam Ibnu Athaillah disebutkan, tidak setiap ucapan itu ketika didengarkan hati kita akan luluh. Padahal sama-sama Qur'annya, sama-sama hadisnya, sama-sama nasihatnya. Gimana dong nih? Kok bisa? Tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan mulutnya bagus, hatinya bagus, insya Allah ucapannya bisa membuat orang nangis. Tapi sebaliknya justru ucapannya bisa membuat hati tambah keras. Na'udzubillah. Sholawat gimana? Yang terakhir, itu yang paling penting, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita saja nggak boleh membenci umat Kanjeng Nabi. Apalagi ada orang-orang yang masih ada garis keturunan Kanjeng Nabi. Ampun derek, percuma sholat Kanjeng Nabi. Sinten para habaib, para sayyid, para dzurriyyah. Ini orang paling dicintai oleh Rasulullah sebelum umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan sing kenal Mbah Hasyim Asy'ari, jenengan sing kenal Mbah Mun, jenengan sing kenal kalian Mbah As-Sholli, jenengan bersani. Ngoten apa boten? Pun cekak. Boten usah ikut-ikut wong anyaran. Napa wong anyaran itu? Wong anyaran. Kita ikuti orang-orang kuno. Boten usah pakai dalil, boten usah bangun seperti dengan para habaib cukup. Mbah As-Sholli seperti cukup. Mbah Hasyim Asy'ari cekak. Apalagi rata-rata kiai senggese itu silsilah ilmunya kembali pada para habaib. Monggo jangan tinggalin. Kiai sinten? Monggo jadi. Mbah Umar Thaha sinten gurune? Sayyid Muhammad keturunan Rasulullah. Ya Amin jamaah siji sinten gurune? Iya. Habib Ahmad sinten gurune? Habib Salim Syadid. Pak U sinten? Sedanten itu kok cekak. Makanya jangan keresan majelis beliau pernahkah membenci orang? Jenengan masuk tenggali masjid beliau mesti pulang hati ini koyo diguyu ngomong. Kenapa? Karena yang diutarakan nggak pernah menyinggung fulan. Yang ada cuma Allah, Rasulullah. Mudah-mudahan selamat. Amin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pun terus 3 syarat itu tolong diperhatikan. Ingin sholawat panjenengan mujarab. 1, jangan punya hati benci dengan umat Kanjeng Nabi. Niki umat Kanjeng Nabi Pak, umat Rasulullah. Awas, hati-hati. Kalau membenci satu umat berarti membenci nabinya. Gimana tuh? Yang kedua, tolong lisan kita dijaga. Bahkan guru kalau menerangkan ada 2 riwayat. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Sisi riwayat ahasinakum akhlaqo. Ada riwayat orang yang paling dicintai oleh Rasul dan orang yang paling dekat dengan Rasul, orang yang sering sholawat. Ada riwayat orang yang akhlaknya paling bagus. Guru Pulau Habib Umar menggabungkan 2 riwayat. Tanda sholawatnya diterima, akhlaknya mesti saya. Moga dicek. Nek tiang itu akhlaknya saya mesti senang sholawat. Nih gabungan.
Ulangi malih, tiyang niku seneng sholawat, ngaku ahli sholawat, pasti akhlaknya saya. Nah, inti akhlak dari manusia niku boten tahajud boten, boten ahli jamaah boten ahli zikir boten, bagaimana lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu intinya. Oke? Orang yang akhlaknya bagus, karena itu akhlaknya Rasulullah, pasti akan memperbanyak sholawat. Terus ciri orang yang akan dekat dengan Rasul dan kelak nanti akan bersanding dengan Rasul adalah orang yang ahli sholawat, sekaligus orang yang akhlaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hargai habaib, hormati habaib, cintailah habaib. Mudah-mudahan dengan mencintai beliau kita dicintai oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, beberapa cerita kalau kutip satu mawon. Al-Imam Syibli alaihi rahmatullah. Imam Syibli ini zaman dahulu orang mengatakan orang gila. Orang apa? Gila. Sebab gak seneng duit. Berarti ada orang yang dunia gak seneng duit, berarti orang gila dengan Allah, gila dengan surga. Ini kok Imam Syibli pernah dimimpikan Imam Syibli dirangkut kali Rasulullah. Pernah bukan jenengan itu bayangake dirangkut kali Rasulullah. Oh ini mau niki nek saged jenengan nyuwun kali Allah Ta'ala tenggene manah panjenengan, tenggene pikiran panjenengan, nek saged nek tiyang sebagai umat Kanjeng Nabi mboten nggadahi rasa pengin kepanggih kalian Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Tembiko kados napa? Imam Syibli dirangkut kali Rasulullah sekaligus dikening, dikecup keningan mriki. Rasulullah mengecup. Dan itu pun juga akhlak bagi kita kalau ketemu dengan orang tua, ini sakit keningnya dikecup. Ketemu orang alim, keningnya dikecup. Tapi dengan sopan, Pak. Sungai namanya. Lah ini nopo Imam Syibli kok dalam mimpinya orang ini kok dipeluk Rasulullah dikecup keningnya. Ora aturi wiridane Imam Syibli. Imam Syibli niki mantun sholat maos laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Itu ayat isinya kandungan pujian Rasulullah. Setiap kali sholat, seusai sholat jenengan waos kali sholawat 3 kali. Pernah suatu ketika yang mimpi ini kedatangan orang, sekaligus kedatangan Imam Syibli. Dan tempat ini disebutake inggih menika Imam Ibnu Mujahid. Ketika Imam Syibli niki rawuh tenggene Imam Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid niki mengecup keningnya Imam Syibli. Ditegur sama orang yang nggak tahu, wahai Imam, kenapa Anda mengecup keningnya beliau? Kata Imam Ibnu Mujahid, aku mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ulama niku kok gampang Pak. Awak dhewe kok. Ya Allah. Mudah-mudahan nih. Amin. Jangan selisih kau lagi. Insyaallah ngoja ngaji. Insyaallah tutup diri. Amin. Kita malah ulama gampang. Apalagi Imam Haddad nih. Imam Haddad nih, itu super hebat, bukan hebat, super hebat. Niku nek wonten hadis sahih napa hasan napa dhaif.
Bukan perlu macam Google lah. Langsung oleh ke kanan ya Rasulullah, sahih apa betul? Itu ada lah. Jadi jangan membatasi alam barzah di barzah atau itu apa? Ini keuntungan panjenengan tenggresik loh, wonten ulama aulia. Ini keuntungan panjenengan. Tidak jangan ada keikatan khusus wonten mawon loh Pak. Bayangin aja jenengan ngepet begini wong sugih, mepet bae. Mesti entuk. Mosok jangan mepet begini Imam Haddad ngene ben Abu Bakar boten asal nopo. Kan bahasane ngoten. Wong sugih dipepet. Betul apa? Untuk kritik. Kita pakai? Faham, wong sugih ini paham. Oh, mau pakai berarti jaluk. Oh, bawa proposal kira kan? Jangan kali kalau Yona ini Ratibul Haddad, temriki arahnya. Ngaji rutinan mereka, temriki arahnya. Depepes lah bahasa Jawa niku. Nah, niku dusen mau. Akhirnya keba. Sane gambarannya ulama-ulama niku kulit yang dari hayawan itu kadang-kadang ada yang jadi sampul Quran, berarti hukumnya kados kotak dipegang kalau nggak pakai wudu batal, tapi ada kulit yang jadi sandal, kok beda ya hukumnya? Ini mungkin lanjut apa buat lagi? Oke, tentang lanjut lagi. Kulit itu kan kulit Pak. Tergantung ini kemuliaan kulit nempel kemana? Nempel ke mushaf. Jadi mushaf karena sampulnya mushaf. Kalau sudah sampul mushaf jenengan badhe megang kulit wudu. Kalau hadas wudu cepat berubah. Ada kala tadi kulit sekarang berubah nempel Quran jadi Quran. Tapi nek kulit itu dibuat sandal, dibuat dengan ini bukan ada masalah. Itu kulit jenengan kali kulo niki masa kulit Pak. Nek jenengan dusel di bawah, terus gabung awal ini rutinan yang ada udal melu. Insya Allah kados hukumnya kulit yang ada di mushaf loh nggih. Nah, paham nih? Nah, tambah aneh. Nah, Imam Ibnu Abid kula aturaken ditegur, wahai Imam, kenapa? Kata beliau, aku mimpi ketemu dengan Nabi. Nabi mencium keningnya Imam Syibli. Lalu aku tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda memuliakan Imam Syibli? Rasul jawab, Imam Syibli punya wiridan tadi. Mantan sholat baca laqad ja'akum sholawat 3 kali, dan aku ketemu Imam Syibli, aku tanyakan jawabannya iyo apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semoga kalau ada panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau ada panjenengan angsal syafaat Rasulullah, dan semoga diberi panjang umur sehat walafiat, cinta dengan ketaatan kebaikan, amin ya rabbal alamin.